Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Gema takbir, tahmid, tahlil berkumandang di penjuru negeri. Artinya, Idul Fitri sudah datang menghampiri kita. Hari raya kemenangan bagi kaum muslimin. Kita perlu memahami amalan apa saja yang harus kita laksanakan di hari raya Idul Fitri. Supaya makna Idul Fitri tidak hanya sekedar bergembira saja, tetapi ada nilai ibadah yang berada di dalamnya. Amalan yang pertama yang harus kita laksanakan di Idul Fitri adalah yang pertama, mandi dan berhias memakai pakaian yang bagus. Jadi kalau kita sudah membeli pakaian yang bagus, tepat digunakan untuk kita bersolat di lapangan atau di masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang kedua, makan terlebih dahulu sebelum sholat Id. Artinya, ini membuktikan bahwa kita dalam keadaan tidak sedang berpuasa. Sehingga ketika kita sudah melaksanakan makan ketika menjelang sholat Id, insya Allah kondisi badan kita sudah fit. Yang ketiga, jangan lupa sebelum khotib naik ke atas mimbar untuk membacakan khotbah Id, kita harus sudah menunaikan zakat fitrah atau zakat fitri. Jangan sampai kesibukan kita yang luar biasa jelang sholat Id menjadikan kita lupa bahwa kita harus menunaikan zakat fitri. Yang berikutnya, berjalan menuju ke tempat sholat. Diusahakan ya, kita berjalan kaki menuju ke tempat sholat supaya kita bisa saling bersilaturahim dengan saudara-saudari kita yang ada di jalan, dan usahakan ketika kita menuju ke tempat sholat itu berangkat dan pulangnya dari tempat yang berbeda. Ada tempat-tempat yang kita kunjungi, dan ketika kita berjumpa dengan saudara kita, ya, kita saling bersalaman untuk bisa saling bermaaf-maafan. Yang berikutnya, untuk menuju ke tempat sholat, kita mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid sebagai ibadah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, disunahkan untuk mendatangi keramaian. Makanya disunahkan itu memang yang namanya sholat Id itu dilaksanakan di lapangan, yang mana ini sebagai sarana syiar kita sebagai kaum muslim. Yang berikutnya, kita juga saling mengucapkan selamat. Ya, bermacam-macam doa selamat. Ya, doa untuk diterima amal kita, ada doa minal aidin wal faizin, saling memaafkan di antara kita. Kesemuanya itu insya Allah diperkenankan. Supaya kita itu dengan saudara kita itu saling mendoakan supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, yang jauh lebih penting adalah kita saling bersilaturahmi. Kita sering menyebut dengan halal bihalal. Kita bersilaturahmi dengan saudara, dengan tetangga kita, supaya kita bisa saling memaafkan kesalahan di antara kita. Jangan sampai kita yang sudah setiap hari saling berinteraksi, ketika hari raya Idul Fitri justru kita tidak saling berjumpa, tidak saling memaafkan dengan saudara kita, dengan teman-teman kita. Kalau di era sekarang ini, di era media sosial, bisa saling memaafkan dengan WA dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita masih ada kesempatan untuk berjumpa, bersilaturahmi dengan saudara-saudari kita, tentu saja ini jauh lebih utama.
Yang terakhir saya sampaikan, kalau di Indonesia ini memang tradisi Idul Fitri jauh lebih meriah dibandingkan Idul Adha. Padahal sebenarnya hari raya di dalam ajaran agama Islam kan ada 3. Hari raya yang tiap pekan itu setiap Jumat. Yang kedua, hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, hari raya Idul Adha. Sebenarnya yang justru paling besar di dalam Islam adalah Idul Adha. Sehingga kalau di Indonesia ini justru yang lebih ramai Idul Fitri, tentu saja itu memang perlu diluruskan. Ya. Sehingga bagi kaum muslimin, ya, Idul Fitri itu bukan segala-galanya. Justru malah Idul Adha. Karena Idul Adha berkumpulnya kaum muslimin dan muslimat dari seluruh penjuru dunia di Padang Arafah. Demikian kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Semoga amalan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita sebagaimana janji Allah yang disampaikan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shoma man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang ketika berpuasa qiyamul Ramadan karena iman dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dosa-dosa yang kita dilakukan diterima, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhir kali wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.